Shalom semua, saya senang sekali kami bersama tim ya boleh ada di sini ketemu sama adik-adik semua ya. Belum punya kesempatan mungkin untuk ketemu dan berkenalan secara langsung, tapi kita akan ada ketemu nanti ya 27 September, tapi juga melalui kelompok-kelompok kecil kita akan mulai lebih lagi berinteraksi. Saya bersyukur diberikan satu kesempatan untuk membagikan materi tentang pemuritan ini, dan saya bersama teman-teman di sini, mungkin saya akan perkenalkan, kami ini dari Satu Hati Bagi Negeri, ada beberapa teman-teman juga dari Charis Bible College Jakarta, yang kami mau membagikan materi yang sudah sangat memperhatikan. Nah, mungkin di sini perkenalan sedikit ya, nama saya Hana Gultom, bisa panggil siapa? Kak Hana, Miss Hana, siapapun. Jangan Oma Hana ya, belum jadi Oma. Nah, saya Hana Gultom, tapi nama lengkap saya Yohana Gultom. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, dan saya punya satu orang anak ya, namanya Ariel, laki-laki. Dia saat ini kuliah tahun terakhir. Suami saya sudah meninggal hampir 11 tahun yang lalu, tapi itu semua tidak menghentikan saya untuk bisa melayani Tuhan. Dan ini adalah satu kehormatan buat saya kalau saya boleh melayani adik-adik di sini, karena memang kerinduan saya adalah membangkitkan generasi pemimpin yang takut akan Tuhan, mengasihi Jesus generation. Saya mau bagikan, sebelum kita mulai pemuritan ini, saya mau bagikan visi dari Satu Hati Bagi Negeri, khususnya buat siswa-siswi Kristen SMK Kristen Paulus Palalangon Cianjur. Ya, kalau kita lihat di sini, saya sudah share kemarin ya, ini agenda kita. Jadi kita supaya kita bisa lebih mempersiapkan diri ya, dan saya harap kita semua sudah punya buku ya, buku dan bolpen, semua materi-materi yang akan kita bagikan ya. Mohon dicatat, karena ini adalah fondasi yang akan membawa adik-adik semua mengalami terobosan. Nah, jadi yang kita mau bagiin di sini, ini adalah dasar dari bagaimana kita bisa melihat satu kehidupan kekristenan yang berbuah dan akan mempersiapkan kita menjadi pemimpin dan pembawa perubahan. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan ada 6 kali pertemuan Zoom online ya. Ada 6 sesi di situ, mulai dari kasih Allah. Ya, kita harus mengerti bagaimana Allah itu begitu mengasihi kita, dan tatanan rohani kita minggu depan kita akan bahas, lalu cara Allah memandang kita, identitas kita di dalam Kristus, sifat Allah yang sesungguhnya, dan otoritas rohani. Nah, tanggal 27 September nanti itu akan ada seminar dan KKR ya, di mana kita akan diberikan materi lagi tentang hidup dalam kuasa Roh Kudus dan menerima baptisan Roh Kudus, dan juga hidup dalam kekudusan. Ini penting ya. Kekudusan nanti kita belajar, kita hidup kudus bukan untuk selamat ya, tapi justru itu adalah buah dari keselamatan kita. Dan juga nanti kita akan masuk ke materi seminar tentang bagaimana kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan nanti akan ada ibadah KKR di mana kita mau menantang adik-adik ya untuk sungguh-sungguh memberikan hidup buat Tuhan, dan Tuhan akan pakai adik-adik semua menjadi satu generasi pemimpin, generasi Yesus Kristus ya. Ini sedikit agenda yang akan kita program dari pemuritan ini. Nah, mungkin saya mau sedikit memperkenalkan tim kami di sini. Saya sendiri tadi udah memperkenalkan diri, lalu di sini ada Bapak Hizkia. Cuma Pak Hizkia ini mungkin adik-adik udah tahu ya, karena Pak Hizkia ini sedang bertugas di Palalangon saat ini, hamba Tuhan yang luar biasa punya hati untuk memenangkan Palalangon bagi Kristus. Dan tidak kebetulan dipertemukan dengan Bapak Andri dan Ibu Lydia. Nah, istri dari Bapak Hizkia ini namanya juga Ibu Lydia, tapi Ibu Lydia Pardede. Ya, mungkin Ibu Lydia lambaikan tangannya. Saat ini ada di Jakarta dengan 2 anak yang takut akan Tuhan. Nah, lalu setelah itu juga ada Kak Devi Tirayo, apa bisa pakai video? Ada nggak ya? Di sini aku nggak lihat kok ya. Mungkin belum ada ya. Jaringannya Pak. Oh, udah ada. Kak Devi Tirayo. Halo. Kak Devi ini seorang ibu dengan 2 anak yang nanti akan banyak memberi kesaksian juga tentang bagaimana hidup dalam kekudusan. Anaknya
Dua-duanya sangat diberkati Tuhan. Nah, lalu juga di sini ada lagi sebetulnya dari Satu Hati Bagi Negeri, Kak Yohanes dan Kak Elis belum bisa hadir, tapi saya mau memperkenalkan teman-teman yang membantu Satu Hati dari Negeri dari Charis Bible College, yaitu yang saat ini nanti mau memberikan materi, Kak Puji Rahayu. Halo. Kak Puji Rahayu ini angkatan pertama dari Charis Bible College di Jakarta ya. Dan dia seorang pengusaha yang sekarang lebih banyak melayani sambil usaha. Jadi nanti akan banyak sangat memberkati. Lalu juga ada Kak Erni Ali. Ini hamba Tuhan yang juga memiliki talenta dalam bidang terapi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi Halo. Biasa anugerah. Nah, oke. Jadi itu tim kita yang nanti akan dalam 6-7 minggu ke depan akan banyak bertemu dengan adik-adik. Nah, sebelum kita masuk ke materi kasih Allah kepada kita, saya mau bagikan sedikit tentang sebetulnya overall apa yang mau kita bagikan. Jadi kalau kita lihat di sini, 7 topik ini termasuk kuasa Roh Kudus itu adalah dasar kehidupan orang percaya. Kenapa sekarang ini banyak orang percaya nggak mengalaminya, nggak mengalami janji-janji Tuhan, gitu ya? Orang percaya banyak yang akhirnya bahkan hidupnya susah, gitu ya? Nggak mengerti apa rencana Tuhan, nggak mengerti apa firman Tuhan dan janji Tuhan. Nah, itu sebabnya kami mau memperlengkapi adik-adik semua. Karena sejak dari tahun awal 2010 saya selalu pelayanan atau ada misi ya ke daerah-daerah. Sebetulnya saya tuh menangis loh adik-adik. Kenapa? Karena di desa ya, di daerah itu begitu banyak potensinya sebetulnya. Nah, selalu setiap kali saya ke desa, saya ke daerah, saya tuh cuma mau bangkitin semangatnya bahwa kita semua diberikan Tuhan otoritas sebetulnya. Kita semua itu punya panggilan Tuhan. Kalau adik-adik saat ini ada di Palalangon itu tidak kebetulan ya. Karena saya dulu tuh sampai anak saya ya, saya sempat hamil 5 bulan tuh masih di Amerika waktu itu lagi sekolah, tapi terus saya melahirkan di Indonesia. Anak saya suka tanya, kenapa sih nggak di Amerika aja bisa jadi US citizen? Saya bilang nggak, ada rencana Tuhan buat kamu di Indonesia. Dan saya juga percaya Tuhan itu punya rencana atas adik-adik semua. Kalau adik-adik saat ini dipersiapkan di Palalangon, ada rencana Tuhan. Harusnya setiap Tuhan mengirim kita atau mengutus kita di satu daerah, itu nggak ada yang kebetulan dan ada rencana Tuhan untuk kita menjadi berkat di situ ya. Dan adik-adik saya kalau lihat ya di luar negeri ya, di daerah-daerah, di desa-desa, apalagi di Amerika, nggak usah Amerika, Cina aja sekarang itu tuh pertaniannya begitu maju. Pertaniannya begitu maju. Orang-orang walaupun di desa, mereka tuh tetap modern. Jadi pertanian mereka, perkebunan mereka itu sangat produktif dan mereka sejahtera. Nah, itu yang saya rindukan. Anak-anak dari daerah nggak usah selalu semuanya punya mimpi untuk ke Jakarta, tapi bangun daerahnya. Karena ada banyak, Indonesia ini nih tanah yang paling subur adik-adik. Dan kita diberikan otoritas, kita diberikan satu kepercayaan. Karena kalau kita baca Kejadian, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia katakan apa? Taklukkanlah bumi. Taklukkanlah bumi. Taklukkan di situ bukan artinya kita menaklukkan, kita perang, kita kuasai, tapi kita kelola. Kita kelola sampai sungguh-sungguh daerah itu penuh dengan berkat Tuhan. Ya, jadi keberadaan anak Tuhan dimanapun juga. Saat ini adik-adik ada di Palalangon, mungkin ada yang dari daerah. Kalian akan dipersiapkan untuk nanti kembali ke daerah untuk membangun, untuk mengelola daerah itu. Saya punya satu kerinduan, ada generasi muda yang dibangkitkan dan menjadi berkat buat daerah. Kita nggak mau lagi lihat ada kesenjangan yang begitu besar antara Jakarta, Jawa dengan luar Jawa. Kita mau lihat bangsa ini bisa diberkati. Lewat apa? Janji Tuhan kalau kita baca di Alkitab, semua dia waktu berjanji, oleh keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Keturunan siapa? Abraham, orang percaya. Jadi kita sebagai orang percaya, kita tuh punya panggilan untuk menjadi berkat. Dan saya mau bakar semangat adik-adik untuk melihat visi Tuhan yang luar biasa besar itu. Kalian ini bukan orang biasa-biasa. Kalian ini bukan orang kecil yang nggak punya apa-apa. Kalian punya Tuhan yang besar.
Amin. Tuhan yang sanggup memberkati Amin. kalian. Waktu kalian tangkap visi Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kalian revivalist di sini ya, revivalist ya, orang-orang yang kemanapun kalian pergi, kalian tuh membawa hadirat Tuhan. Dan ada berkat Tuhan di tempat di mana kalian berada. Dan kalian juga akan Tuhan persiapkan menjadi apa? Transformer. Transformer yang akan mengubahkan. Dimanapun Tuhan kirim kita, kita akan jadi transformer. Ya, bukan mainan transformer ya. Anak saya dulu punya banyak mainan transformer. Tapi kita akan menjadi transformer, orang yang mengubahkan tempat, lokasi, situasi, bahkan komunitas kita. Ya, kalian tuh punya rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kalian. Nanti kita juga sedang bekerja sama mau mempertemukan SMK Kristen Paulus dengan ada namanya programnya IMET, Indonesian Millennial Entrepreneurship Training. Jadi itu ada program untuk bisa sekolah sambil magang ke Taiwan dan untuk dipersiapkan kalian pulang bisa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Siapa yang mau jadi pengusaha yang sukses? Siapa yang mau jadi pemimpin-pemimpin? Orang-orang yang takut akan Tuhan dan bisa menjadi transformer di mana? Bukan hanya di ekonomi, bukan hanya di dunia bisnis, di politik, di pemerintahan, ya, di pendidikan. Ada 7 gunung yang harus kita taklukkan. Kita harus masuk ke situ. Jadi kalian akan dipersiapkan sebagai revivalist, ya, orang yang akan membawa kegerakan. Dimanapun kalian berada, kalian bawa kegerakan. Ada kebangkitan rohani, di mana orang-orang bisa melihat bahwa Yesus itu hidup di dalam diri kalian. Lalu kalian akan menjadi transformer. Dimanapun kalian berada, kalian akan bawa perubahan menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan kenapa? Karena kalian dipanggil menjadi lebih dari pemenang. Ya. Nggak ada yang mustahil di sini. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ini firman ini dahsyat sekali. Ini yang selalu menjadi moto kita juga ya dalam melayani. Aku lebih dari pemenang. Kalian tuh harus tahu bahwa kalian ditetapkan untuk menjadi pemenang. Amin. Kalian bukan orang biasa. Kita semua. Kenapa kita harus jadi lebih dari pemenang? Kalian kan semua di sini, saya percaya sudah mengenal Kristus ya. Amin. Waktu kita mengenal Kristus, kita berdoa, kita percaya kepada Dia. Firman Tuhan berkata apa? Rohnya ada tinggal di dalam kita. Ya, kalau kita punya Roh Allah yang dahsyat, yang berkuasa itu, harusnya kita beda daripada orang yang lain. Kita adalah lebih dari pemenang. Nanti Kak Puji akan jelasin bagaimana sebetulnya awalnya dengan kita mengerti bahwa Dia itu mengasihi kita. Makanya di sini dibilang, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Kenapa kita jadi pemenang? Karena kasih-Nya itu. Ya, kita nanti belajar tentang itu. Dan kalau saya mau singgung sedikit nih, kayaknya saya udah agak kelamaan ya. Rencana Tuhan bagi kita, kalau kita baca lagi, nanti adik-adik catat ya, lalu renungkan lagi di rumah, karena kita ini dipilih dari semula dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ayatnya aja, ayatnya, Roma 8. Serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita semua ini dipanggil. Itu sebabnya Yesus juga berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa, tapi kamu jangan takut gitu ya. Kamu akan ada Roh Kudus yang datang dan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih lagi. Yesus siapa? The real transformer, the real revivalist, the true one is Jesus. Dia mengubahkan dunia ini. Dia mengubahkan zaman, dia mengubahkan waktu, dia membawa satu perubahan. Nah, kalau kita lihat di sini nanti ya, rencana Tuhan bagi kita semua. Adik-adik harus mengerti bahwa Tuhan tadi dikatakan sebab semua orang sudah dipilihnya dari semula dan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dipilih. Kita semua yang berada di dalam Kristus, kita tuh sudah dipilih dari semula. Dari semula Bapa tuh sudah punya rancangan untuk menyelamatkan. Dan siapa yang ada di dalam Kristus itu masuk ke dalam agenda Bapa itu. Semua yang dipilih ditentukan serupa dengan gambaran anaknya. Kalau Yesus punya roh kebangkitan di dalam dia, saat ini roh yang sama, roh kebangkitan yang sama ada di dalam kita. Kalau Yesus dikatakan di Amsal, dia adalah wisdom itu sendiri. Dia adalah wisdom itu kebijaksanaan gitu ya.
hikmat ya. Hikmat itu saat ini ada di dalam diri kita loh. Saya sebagai dosen, saya kalau lagi mentok ya melakukan penelitian, lagi mikir apa, saya berdoa, saya minta Tuhan, Engkau adalah hikmat dan Engkau ada di dalamku. Give me the wisdom. Ya. Apa yang adik-adik perlukan? Dia itu semuanya adalah Allah, namanya banyak ya. Dia adalah penyembuh ya. Dia adalah penyedia dan dia tinggal di dalam kita. Jadi kita dikatakan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan kita dipanggil untuk menjadi satu dengan anaknya, karena kita dan Kristus adalah satu, dan Kristus adalah dengan Bapa adalah satu. Untuk apa? Untuk kita bisa memanifestasikan Yesus. Itu sebabnya kita semua dipanggil untuk menjadi generasi Yesus Kristus. Adik-adik itu akan nanti dari firman-firman yang akan dibagikan, adik-adik akan mulai menangkap siapa adik-adik, bahwa adik-adik identitasnya di dalam Kristus seperti apa, dan adik-adik akan memang sudah dipanggil untuk bisa memanifestasikan Kristus, ya, hikmatnya, kuasanya, ya, semuanya itu. Dan kita ini nanti kita belajar minggu depan, kita ini sudah dibenarkan. Ya, kita yang di dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus, kita bukan lagi orang berdosa. Status kita adalah orang benar. Amin. Karena kita dibenarkan dengan melalui iman kita. Dan itu semua yang namanya anugerah. Jadi jangan bilang kita ini orang berdosa. Kita masih bisa buat kekeliruan, kita masih bisa berbuat dosa, tapi status kita adalah orang benar. Ya, nanti kita belajar lebih lagi tentang itu. Dan kita akan dimuliakan. Nah, jadi inilah keyakinan iman kita, adik-adik ya. Apapun panggilan Tuhan yang begitu besar itu, adik-adik harus tahu bahwa bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Kalian akan menggenapi panggilan Tuhan yang besar itu. Menjadi revivalist, menjadi transformer, because you are more than a conqueror. Kalian itu lebih dari pemenang. Lagi ngajarin anak-anak di Palalangon. Nah, saya mungkin nanti saya mau undang adik-adik semua, bisa baca nggak ini? Kita baca sama-sama yuk. Yuk kebaca. Coba di situ punya pantry yang dimatikan. Di sana speakernya yang nyalain. Yang sini punya pantry mati, jadi supaya suara kalian kedengaran. Ya, kita baca. Inilah deklarasi orang percaya yang nanti saya akan share ya, adik-adik tiap hari baca ini, deklarasikan. Inilah jati diri adik-adik semua. Oke, kita mulai ya, baca ya. 1, 2, 3. Karya diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dia rancangkan jauh-jauh sebelum tidaknya. Dan aku diberkati di kota dan aku diberkati di ladang. Ulangan. Aku telah dirancangkan untuk berlomba. Aku adalah berkat rohani di dalam Kristus. Efesus 1:3. Allah mengasihiku dan tidak ada yang dekat aku dari kasih Allah. Ia akan meninggalkanku untuk menyebarkan diriku. Ibrani 13:5. Hidupku dan keluargaku adalah seperti mengalami hari-hari surgawi. Ulangan 11:21. Seperti pohon yang ditanam dengan air yang menghasilkan buah pada musim. Apapun yang aku lakukan pasti Mazmur 1:4. Aku memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus. Aku dari Roh Kudus dan mengetahui segala
dapat melakukan apapun Kristus dalam yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhanku menurut kekayaan kemuliaan dari Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Tidak ada Pun yang dapat berhasil melawan aku dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 13. Dan dipenuhi Roh Kudus dengan lebih dari cukup dalam diriku. 1 ayat 19 sampai 21. Sesuatu tidak akan dapat menguasaiku. Dan tidak ada satupun tulah yang dapat menghampiri rumahku. Memerintahkan malaikatnya menjagaku. Mereka akan menatang aku dalam tangannya sehingga hatiku tidak akan terluka karena batu. sampai Bila Allah ada di pihakku, siapakah yang dapat menghadapiku? Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya dengan Allah. Yuk, yang speaker itu mati. Puji Tuhan. Shalom, selamat siang semua. Shalom, selamat siang. Nama saya Puji. Oke, saya akan langsung mulai. Topik yang saya bawakan siang ini adalah kasih Allah kepada kita. Kita lihat di slide pertama. Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Di sana Paulus mengatakan, "Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan kealahan." Jadi surat tersebut berisi nasihat, perintah dan himbauan agar hidup di dalam Kristus Yesus. Di sana Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus agar kuasa Allah melalui Roh-Nya sepenuhnya bekerja di dalam diri mereka, orang-orang percaya, oleh iman mereka kepada Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus diam. Diam tuh dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dwell, artinya tinggal di dalam hati mereka. Dan untuk tinggal, untuk Yesus bisa tinggal, itu artinya Yesus perlu diundang dulu, adik-adik. Kemudian mereka berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasihnya Kristus yang ada di dalam hati mereka. Setelah Kristus tinggal di dalam hati mereka. Selanjutnya di ayat 19, Paulus menyampaikan harapannya supaya jemaat di Efesus dapat mengenal kasih Kristus yang tiada tara, kasih yang melampaui segala pengetahuan, yang melampaui batas, ruang, dan waktu. Kasih Kristus tidak mungkin dipahami secara tuntas oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Akan tetapi sekalipun kasih Kristus melampaui segala pengetahuan, bukan berarti membuat kasih tidak bisa dikenal dan dialami oleh manusia. Jika kita punya iman kepada Kristus. Paulus juga berdoa, ayat selanjutnya, agar mereka dipenuhi dalam seluruh kepenuhan kealahan. Maksudnya sebagaimana di dalam firman Kolose 2, di dalam Kristus kepenuhan kealahan dinyatakan di mana seluruh kepribadian Allah itu diam di dalam Kristus,
termasuk kasih-Nya. Kasih yang dapat membuat kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Doa yang sama saya panjatkan bagi saudara dan adik-adik terkasih di sini, karena Paulus berkata di ayat 6, kalau kita mundur, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, artinya kita, karena berita Injil, artinya Injil kabar baik, Injil yang memberitakan mengenai apa yang diperbuat Yesus di kayu salib dan mengenai kebangkitannya, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Itu yang kita terima, sebagaimana sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Yohana. Itu yang membuat kita berbeda dengan orang-orang di dunia ini. Karena apa? Karena iman kita kepada Yesus. Karena roh Allah yang ada di dalam diri kita berbeda, membuat kita berbeda. Jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Slide berikutnya, bisa tolong ditayangkan. Sebagaimana di dalam firman Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi kasihnya yang begitu besarlah yang membuat Allah, memotivasi Allah untuk mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal, dan dikatakan selanjutnya di ayat 17, dikatakan bahwa Allah itu mengutus Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkannya, bukan untuk menghakimi. Seringkali apa yang kita dengar mengenai ayat tersebut tadi, Yohanes 3 ayat 16, tidak seperti apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Alkitab. Dan seperti kebanyakan orang Kristen pada umumnya, sebelumnya juga pemahaman saya akan ayat tersebut adalah bahwa Yesus itu datang dan mati untuk dosa-dosa kita. Dan agar kita tidak binasa. Tetapi walaupun benar, sesungguhnya tujuan dari kedatangan Yesus adalah lebih dari mati bagi dosa-dosa kita. Dan lebih dari agar kita tidak binasa. Dosa telah memisahkan kita dari Allah Bapa. Dosa menghalangi kita dari memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Sedangkan manusia tidak bisa hidup di luar Allah Bapa. Seperti ikan yang nggak bisa hidup jauh dari air. Di luar habitatnya. Nah, tujuan kedatangan Yesus yang utama adalah agar kita mengalami pendamaian dengan Allah Bapa melalui iman kita kepada apa yang diperbuat oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga kita dapat kembali memiliki hubungan dengan Allah Bapa. Hubungan yang pribadi dan yang intim dengan Allah Bapa. Itulah arti dari hidup kekal pada ayat tersebut. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mereka mengenal atau ginosko engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ini Yesus sendiri. Yesus sang pencipta kehidupan sendiri yang mengatakan definisi dari hidup yang kekal. Yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Mengenal di dalam ayat tersebut maksudnya adalah mengenal secara intim. Disebut ginosko di dalam bahasa Yunaninya. Jadi bukan seperti kita mengenal para selebritas melalui medsos gitu, bukan. Tetapi Allah ingin kita mengenal Allah secara intim seperti dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa tuh memiliki suatu hubungan yang intim dengan Allah Bapa, di mana di Taman Eden mereka bisa bercakap-cakap, bisa berjalan-jalan sama-sama.
Nah, seperti itu, hubungan yang seperti itu yang diinginkan oleh Allah, dan itu dapat terjadi melalui iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga kita mengalami rekonsiliasi kembali dengan Allah Bapa. Jadi hidup kekal bukan hidup selama-lamanya juga artinya. Karena sesungguhnya orang yang dilahirkan itu akan hidup selama-lamanya, apakah itu di surga atau neraka. Dan tadi di ayat tadi dikatakan, mengenal Allah yang benar. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah itu benar atau tidak benar? Yaitu yang mengenal Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan Yesus sendiri di dalam ayat tersebut. Sebagaimana di dalam firman Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi pemahaman mengenai kasih Allah itu dipengaruhi perspektif dunia akan kasih, di mana didasari oleh perbuatan kita. Anda melakukan yang baik, dipromosikan. Kalau tidak, Anda turun pangkat, pecat. Semua didasari perbuatan. Kemudian dengan sesama, aku mengasihimu. Karena kamu tuh suka bantu saya mengerjakan tugas. Saya mengasihi dia, karena dia tuh sering traktir saya loh. Nah, seperti itu. Hal tersebut juga berlaku bahkan di gereja-gereja di mana pemahaman kebanyakan orang Kristen, termasuk saya dulu, itu saya memiliki pemahaman agar Allah mengasihi saya, maka saya harus rajin puasa, melayani, kemudian memberikan persembahan dengan nilai yang sebesar-besarnya. Nah, terus kalau ternyata nggak bisa melayani di gereja, karena satu atau lain hal gimana? Atau kalau nggak bisa puasa, atau nggak bisa memberikan persembahan dengan nilai besar gimana? Apakah itu berarti tidak mengasihi Allah? Saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu berpuasa, melayani atau memberikan persembahan. Semua itu penting. Namun harus dilakukan dengan motivasi yang benar. Bukan karena agar memiliki performa yang baik di hadapan Allah, agar dikasih Allah atau untuk menerima anugerah keselamatan. Bukan itu. Pemahaman yang salah akan mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Karena kita melihat kepada diri kita, kepada performa, perbuatan baik yang dapat atau akan kita lakukan di mana itu terbatas. Akhirnya membuat kita tuh jadi di dalam hubungan kita dengan Allah tuh lelah dan frustasi. Keselamatan hanya dapat diperoleh oleh anugerah melalui iman kita kepada karya penebusan Kristus di kayu salib. Sebagaimana dikatakan Efesus 2 ayat 8. Bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi, kasih selanjutnya, boleh ditayangkan slide berikutnya. Jadi, kasih Allah itu adalah merupakan kasih yang tidak bersyarat. Unconditional love. Di dalam bahasa Yunaninya disebut agape. Dosa dan perbuatan kita itu tidak mempengaruhi Allah dan kasih-Nya kepada kita. Akan tapi dapat mempengaruhi bagaimana respon kita terhadap Allah. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan dia? Jadi sebagaimana di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 tersebut, Allah mengasihi kita karena Allah adalah kasih. Bahkan ketika kita masih berdosa, itu Yesus tuh telah mati untuk kita, agar kita hidup
olehnya. Dalam ayat 9. Agar kita mengalami pendamaian dengan Allah Bapa. Agar kita memiliki hubungan kembali dengan Allah Bapa. Ayat 10. Dan sebagaimana di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan. Suaranya hilang ya? Dikatakan Yesus menerima dosa kita menerima kebenaran diri Yesus. Jadi nggak ada lagi dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Allah Bapa. Karena sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib jika kita punya iman kepada apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dan kalau kita melakukan dosa, adik-adik, jangan lari. Tapi datang kepada Allah. Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi pada saat kita melakukan dosa, seperti tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu Yohana, bahwa kita bisa melakukan dosa, membuat kekeliruan. Tetapi kita tidak hidup di dalam dosa. Pada saat kita melakukan dosa, jangan lari. Jangan menjauh dari Tuhan, justru datang. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Karena apa? Meskipun dosa itu tidak mengubah pandangan Tuhan kepada kita, karena yang dilihat Allah Bapa itu adalah roh anaknya yang ada di dalam diri kita. Roh Yesus sendiri. Tetapi itu bisa mengubah kita. Dan supaya tidak ada pijakan bagi iblis, tidak ada celah bagi iblis untuk berpijak di dalam hidup kita, maka kita perlu datang ke Tuhan kalau berdosa, minta ampun. Udah. Selesai. Kasih Allah tidak tergantung standar atau term condition yang ditetapkan oleh manusia terhadap dirinya sendiri. Seperti saya dulu. Sebelumnya, itu saya kalau pagi itu nggak saat teduh, kayaknya merasa tertuduh gitu. Kayak merasa bahwa kayaknya saya kurang mengasihi Tuhan deh. Terus kalau malam nggak berdoa, misalnya saya tuh harus menghadiri pertemuan, itu saya terus pulang udah lelah, itu rasanya kayak ada yang kurang. Terus saya merasa bahwa kok kayaknya saya nggak mengasihi Tuhan ya. Padahal nggak seperti itu adik-adik. Memang membangun hubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya, terus berfellowship itu namanya, itu perlu. Tetapi harus dengan motivasi dan pemahaman yang benar. Jadi bukan karena ingin mendapatkan performa yang baik, karena perbuatan dihitung gitu. Atau kalau disampaikan saudara sepupu kita ya pahala gitu. Nah seperti itu. Nah selanjutnya, kasih Allah itu tidak bekerja atau berlaku seperti sebuah kontrak. Di mana apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran, terus pihak lainnya bisa nggak melakukan kewajiban sebagai konsekuensinya, nggak begitu di dalam hubungan kita dengan Allah. Kita bisa lihat selanjutnya. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 30 bahwa aku dan Bapa adalah satu. Allah Bapa dan Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga seperti di dalam ayat-ayat tersebut, di mana Yesus memberi makan orang banyak, kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit, mengampuni dan menghapus dosa, menyembuhkan orang buta, dan menyembuhkan orang yang sakit kusta, melepaskan orang yang kerasukan roh jahat. Jadi belas kasihan itu adalah merupakan kasih Allah yang diwujudkan dengan sebuah perbuatan. Seperti di dalam firman 1 Yohanes 3 ayat 18, dikatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang seharusnya dilakukan oleh kita juga adik-adik. Pada waktu Yesus berada di dunia, Alkitab mencatat bagaimana Yesus tuh bergerak oleh karena belas kasihan tadi kita lihat menolong, menyembuhkan, membebaskan, memerdekakan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Kasihnya melahirkan perbuatan di mana dia menggunakan kuasanya, tanda dan mujizat sehingga menyertainya. Kasih Allah juga bukan teori, bukan juga cerita atau dongeng, tapi merupakan kasih yang nyata yang diwujudkan dengan perbuatan oleh kuasa Allah di mana tanda dan mujizat menyertainya sebagai buah dari pewahyuan akan kasih Allah. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. Perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus dan saling mengasihi sesuai dengan perintah Yesus. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dwell tadi itu, tinggal. Allah tinggal di dalam kita. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita. Kalau Allah ada di dalam kita, maka rohnya yang telah ia karuniakan kepada kita ada di dalam kita. Adik-adik, itu tandanya bahwa kita ada di dalam Allah. Bisa ditayangkan slide berikutnya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 15b. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi begitu kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita sebagai juru selamat pribadi, maka kita menerima roh Allah yang sama yang dimiliki oleh Yesus. Karena Yesus diam, tinggal di dalam diri kita tadi. Kita mengalami kepenuhan kalahannya. Sebagaimana di dalam firman Kolose 2, dikatakan ayat 9-10. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu, artinya kita yang punya iman kepada Yesus, telah dipenuhi di dalam Dia. Artinya, kita menerima bukan saja kuasanya, tetapi juga kasih-Nya. Kuasa yang mengalahkan dunia. Kenapa? Karena kita punya Kristus. Karena kita punya Kristus yang telah mengalahkan dunia di dalam diri kita. Dan selanjutnya, kita lihat apa dampaknya seperti yang dialami oleh Yohanes. Rasul Yohanes itu karena mengalami perjumpaan atau encounter dengan kasih Allah, itu membuat Yohanes itu jadi mengerti identitasnya dia itu siapa, terus-menerus teguh bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Sebagaimana dikatakan di dalam Yohanes 21 ayat 20-21 tersebut. Jadi perjumpaan dengan kasih itu membuat Rasul Yohanes memiliki iman dan teguh dengan identitasnya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Mengalami perjumpaan dengan kasih Allah itu akan mengubahkan dan meneguhkan seseorang. Meneguhkan kita dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang dilalui di dalam hidup ini adik-adik. Seperti kita lihat slide berikutnya. Ya, tolong ditayangkan, Bu Kahana. Dampak Rasul Yohanes mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Rasul Yohanes mengerti akan identitasnya tadi. Satu-satunya murid yang tinggal bersama Yesus saat Yesus disalibkan. Seperti di dalam firman Yohanes 19 ayat 25-27. Kenapa? Karena Yohanes memiliki keberanian rohani. Dan Yohanes juga menerima pewahyuan bahwa Allah adalah kasih. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Menerima pewahyuan bahwa firman itu adalah Allah, Allah sendiri.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan menerima pewahyuan mengenai Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes juga dipercaya oleh Yesus bersama-sama dengan Petrus untuk mempersiapkan perjamuan Paskah terakhir. Sebagaimana di dalam firman Lukas 22 ayat 8. Dan selanjutnya, Rasul Yohanes adalah salah seorang yang disebut sebagai soko guru. Sebagaimana di dalam firman Galatia 2 ayat 9. Dan Rasul Yohanes menerima petunjuk dari Roh Kudus untuk menulis kitab Wahyu. Sebagaimana dalam Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Kitab favorit saya itu. Boleh ditayangkan slide berikutnya. Hanya mengalami kasih Allah akan mengubahkan dan meneguhkan seseorang dalam menghadapi segala situasi dan kondisi dalam hidup. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama, iman bekerja oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Jadi di sana maksudnya adalah bukan kasih kita kepada Allah. Kenapa? Karena kasih kita bisa naik turun tergantung sikon. Maksudnya di situ adalah kasih Allah kepada kita. Kasihnya yang tidak bersyarat. Unconditional love, agape tadi itu. Jadi begitu kita memiliki pemahaman akan kasih Allah, maka itu akan membuat iman kita itu bekerja. Kenapa? Karena begitu kita mengalami kasih Allah itu, kita juga memahami bahwa iman yang ada di dalam diri kita, begitu kita mengundang Yesus sebagai juru selamat, tinggal di dalam hati kita juga menerima imannya Yesus. Iman yang mengalahkan dunia. Nah, jika kita memahami hal tersebut, itu akan membuat kita mengerti bahwa apa yang diberikan atau dikaruniakan oleh Allah, baik itu keselamatan, kesembuhan, kemakmuran, kemerdekaan, janji-janjinya, itu enggak tergantung performa atau perbuatan baik kita, adik-adik. Juga enggak tergantung dari apa yang telah kita lakukan, atau jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melainkan tergantung iman. Allah tidak memandang muka, tetapi memandang iman. Iman kepada apa yang telah diperbuat oleh Yesus di kayu salib. Oleh karena kasih Allah Bapa dan kasih Yesus. Demikian juga saat kita melayani. Misalkan kita melayani kesembuhan, atau kita mendoakan orang sakit. Itu juga bukan karena apa yang kita lakukan. Oh, saya doa puasa biar, wah kuasa saya besar nih, saya mau melayani nih. Oh, saya nggak ngopi-ngopi cantik kok di kafe, jadi karena mau pelayanan, jadi pasti kuasa saya besar. Enggak, bukan karena itu. Tapi karena roh Allah yang ada di dalam kita. Dan karena kuasanya. Jadi saat kita melayani apapun, misalkan kita melayani orang sakit, katakan kepada orang yang kita layani, Allah mengasihimu. Dia mau kamu sembuh. Allah sudah menyembuhkan kamu. Oleh bilur-bilur kuasa dari Yesus tuh kamu sudah sembuh. Jadi saat kita melayani mendoakan orang itu bukan karena kita, juga bukan karena orang yang kita layani adik-adik. Melainkan karena kasih Allah kepada mereka. Dan yang kedua, kasih itu melenyapkan ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan itu mengandung hukuman dan barang siapa takut, artinya ia tidak sempurna dalam kasih. Allah itu memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan yang ketiga, kita tidak lagi hidup berupaya untuk menang. Sebagaimana di awal tadi sudah disampaikan oleh Kak Hana. Roma 8 ayat 37 berkata,
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi siapa yang pernah nonton pertandingan tinju? Ya. Nah, kalau pertandingan tinju itu kan pemenang baru dinyatakan menang setelah lawannya itu dapat dikalahkan. Entah itu melalui TKO atau KO ya. Nah, sementara kenapa kita disebut lebih dari pemenang? Oleh karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan segalanya, kayu salib. Sehingga hidup kita ini, kita nggak lagi mulai dari garis start. Tapi kita mulai dari garis finish. Karena Yesus sudah menyelesaikan segalanya di kayu salib. Jadi kita mulai dari hidup untuk menerima. Menerima apa? Menerima kasih-Nya. Sehingga kita dapat menerima janji-janjinya. Kita dapat menerima berkat rohani sebagaimana dalam firman Efesus 1 yang telah dikaruniakan oleh Yesus kepada kita yang punya iman kepadanya. Nah, selanjutnya, kasih itu membuat kita teguh akan identitas kita di dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 17, as he is, so are we in this world. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dan kita ini menerima melalui iman kita kepada apa yang dilakukan oleh Yesus, kita menerima hak sebagai anak-anaknya. Boleh tolong tayangkan slide berikutnya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan agar kita dapat memahami kasih Allah? Yang pertama, kita mengalami pembaruan budi. Dikatakan Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita mengalami pembaruan budi. Kita mengalami pembaruan paradigma bahwa kasih Allah itu, anugerah itu, kita tidak memperolehnya dengan performa atau perbuatan baik kita. Tetapi melalui iman kita kepada anugerahnya Yesus yang telah diberikan kepada kita. Terus, bahwa kita bisa mengasihi, itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan sebagaimana dikatakan Kolose 2 ayat 9-10 tadi, kita menerima kepenuhan kealahan. Termasuk bukan saja kuasanya, tetapi juga kasih-Nya. Itu yang memampukan kita, yang membuat kita dapat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sebagaimana perintahnya di dalam Yohanes tadi. Kita minta Allah untuk menunjukkan kepada kita betapa Dia mengasihi kita. Setiap hari. Pasti Allah akan menunjukkan. Dan kemudian minta Roh Kudus mengajar Anda tentang kasih Allah. Selanjutnya, slide berikutnya. Dikatakan di dalam Matius 3 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Nah, jadi sebelumnya pemahaman saya akan ayat tersebut itu kita ini justru harus menjual gitu milik kita untuk memperoleh kerajaan surga. Ternyata sekarang saya baru mengerti bahwa sesungguhnya ayat tersebut itu merupakan ilustrasi dari apa yang telah dilakukan oleh Allah Bapa karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Akan kita, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, miliknya yang paling berharga. Dan apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib, dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk memperoleh
keselamatan bagi kita. Bagi kita yang di mata Allah Bapa dan Yesus Kristus adalah mutiara yang indah. Luar biasa. Haleluya. Jadi kembali lagi minta kepada Allah untuk menunjukkan setiap hari bahwa Allah mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik. Kalau punya pengalaman pribadi seperti itu, akan berbeda. Kita akan seperti Rasul Yohanes. Dan itu membuat kita semakin kokoh dan teguh, memegang, dan mempunyai iman pada identitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Karena iman kita kepada apa yang diperbuat oleh Yesus di kayu salib. Terima kasih. Semoga memberkati. Saya sudah selesai. Saya kembalikan kepada